Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan dan saya tertarik untuk membahas Newcastle United. Kebetulan pada akhir pekan ini, tepat pada Sabtu ini, mereka akan melakoni laga ke-35 mereka menghadapi The Reds Liverpool. Liverpool kita udah tahu, kemarin baru saja mereka menang di leg pertama babak semifinal UCL atas tamunya Villarreal dengan 2-0 di Anfield, dan pasti sangat melelahkan karena hanya berselang 3 hari setelah itu mereka harus bersiap untuk datang ke St. James Park menghadapi Newcastle. Ini pertandingan yang tidak mudah, bahkan kalau menurut saya berbahaya bagi Liverpool. Bukan tidak mungkin mereka tergelincir menghadapi The Magpies Newcastle yang juga sedang bagus-bagusnya. Newcastle berpotensi untuk paling tidak menahan imbang seperti yang mereka lakukan terhadap The Reds pada musim lalu di markas mereka St. James Park dengan hasil imbang 0-0, dan mereka 2 kali musim lalu itu menahan imbang Liverpool termasuk di Anfield. Walaupun pada musim ini Liverpool menang di Anfield dengan 3-1. Tetapi sekarang situasi dan kondisi Newcastle itu berbeda seperti tahun lalu. Ketika mereka memulai kompetisi pada bulan Agustus, mereka hancur, bahkan berada di zona merah, zona degradasi, sampai di akhir Desember 2021. Mulai dari peringkat 20, 19, 18, posisi mereka ini di zona degradasi hanya 11 poin sampai akhir Desember, ketika mereka dihajar oleh City dengan 4 gol. Kemudian ditahan imbang lagi, bermain imbang dengan Manchester United 1-1, dan mereka memulai tahun baru 2022 dengan luar biasa, sangat menyenangkan. Setelah datang owner baru untuk bisa menginvest besar-besaran terhadap Newcastle, mereka mendatangkan juga pelatih Eddie Howe, sehingga ada kebangkitan yang saya lihat di sana, di mana manajemen langsung melakukan pembelian-pembelian untuk menambal kekurangan demi kekurangan yang ada di tubuh Newcastle United, sehingga mereka jauh lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu. Kieran Trippier mereka datangkan dari ATM, kemudian ada Dan Burn dari Brighton and Hove Albion, ada Chris Wood pemain timnas dari Selandia Baru yang datang dari Burnley, ada Matt Target yang mereka ambil lagi dari Aston Villa, dan terakhir Bruno Guimaraes, gelandang dari Olympique Lyon. Kedatangan pemain-pemain ini itu membuat suasana ruang ganti Newcastle jauh lebih bagus, lebih kondusif, dan mereka bermain sangat baik. Kalau bicara di kandang, untuk tahun ini 2022 mereka belum kalah. Dari 7 pertandingan kandang mereka di St. James Park, mereka meraih 19 poin. Ada 6 kemenangan dan 1 kali imbang. Satu-satunya imbang mereka dapatkan pada awal Januari yang lalu ketika ditahan oleh Watford 1-1. Namun ada 6 kemenangan yang luar biasa mereka ambil melawan Everton, melawan Aston Villa, melawan Brighton, kemudian melawan Wolves, juga lawan Leicester dan Crystal Palace. Ini 6 laga kandang yang mereka sapu luar biasa, tidak kalah. Liverpool harus hati-hati, dan pasti Jurgen Klopp tahu bahwa mereka menghadapi tim yang sedang on fire seperti Newcastle ini. Kalau kita lihat di 4 pertandingan terakhir, secara beruntun mereka bisa mendapatkan 12 poin dengan 3 clean sheet. Mereka menang 1-0 dari Wolves, kemudian mereka bisa menang melawan Crystal Palace juga 1-0, dan 3-0 lawan Norwich. Satu-satunya kebobolan mereka dapatkan saat menang di St. James Park melawan Leicester dengan 2-1. Pasca mereka kalah terakhir kali dari Tottenham Hotspur dengan 5-1 di London. Kesininya mereka tidak kalah. Jadi hati-hati, potensi kejutan dari Newcastle ini bisa terjadi di St. James Park di saat mereka menjamu Liverpool. Dan Liverpool ini tidak boleh tergelincir. Jangankan kalah, imbang pun tidak boleh. Ini akan memudahkan bagi Manchester City, pesaing utama dari Liverpool yang sekarang kita tahu hanya berselisih 1 poin.
agak lebih enak jika Liverpool katakan bermain imbang melawan Newcastle. Ini akan enak bagi Pep Guardiola dan pasukannya karena pada hari Sabtu secara bersamaan setelah Liverpool main lebih dulu, kemudian mereka akan main menghadapi Leeds di Ellen Road. Saya yakin dan percaya mereka akan mendapatkan 3 poin ketika menghadapi Leeds. Leeds yang lagi terpuruk, sekarang terancam bahkan turun ke zona degradasi, berbahaya. Ini pasti akan diambil. Dan City memang mentargetkan harus 3 poin agar mereka tetap berada di puncak klasemen. Karena mereka mengantisipasi jika Liverpool menang melawan Newcastle di St. James Park. Tapi Liverpool akan menghadapi laga yang sulit. Mungkin lebih sulit ketika mereka di saat menghadapi kemarin Villarreal. Ini akan jauh lebih sulit. Karena tim yang lagi bagus memang di tangan Eddie Howe. Dan mereka secara total di tahun 2022 ini meraih 32 poin. Ini yang membuat Newcastle ini sudah terbebas sekarang. Mereka tidak akan degradasi lagi. Karena batas ambang untuk tidak terdegradasi itu 40 poin. Sekarang sudah 43. Aman, mereka sudah melejit masuk ke 10 besar. Ada di posisi 9 dengan 43 poin. Poin terbesar mereka dapat ya di 2022 ini. Selain 19 poin kandang, mereka mendapatkan 13 poin saat tandang. Ada 8 pertandingan tandang yang mereka lakukan. Itu mereka 4 kali menang, 3 kali kalah, dan 1 imbang. Satu-satunya imbang itu melawan West Ham United di London. Ini luar biasa. Mereka hanya kalah 3 kali. Kalah 3 kali secara beruntun dari Chelsea 1-0, Everton 1-0, dan terakhir dari Tottenham dengan 5-1. Tapi mereka ada beberapa pertandingan sebelumnya mereka bisa ambil, ada 4 pertandingan dengan gemilang. Mereka bisa menang melawan Leeds di kandang Leeds. Mereka bisa menang melawan Soton. Ini luar biasa. Brentford itu mereka ambil semua di laga-laga tandang mereka. Di samping terakhir melawan Norwich yang mereka bisa menang. Jadi hati-hati buat Jordan Henderson dan kawan-kawan. Karena posisi dari Newcastle ini sedang bugar. Mereka tidak melalui laga-laga yang sulit, laga-laga yang membuat mereka lelah. Karena dibanding dengan Liverpool jauh lebih capek. Lebih melelahkan. Liverpool ini sama dengan Manchester City. Dalam sebulan itu bisa bermain sampai 9 kali. Di antara 3 hari atau sampai 4 hari selalu bisa main. Dan mungkin bagi fans Liverpool masih ingat ketika mereka bermain 2-2 ya, dengan City, lanjut lagi, mereka bertarung lagi, ketemu di Piala FA di semifinal, bermain menang 3-2. Sebelumnya mereka bertarung melawan Benfica. Setelah itu kesininya mereka berhadapan lagi di IPL dengan Manchester United, menang melawan Manchester United. Kemudian mereka juga melawan Everton. Setelah itu mereka melawan Villarreal, jadi melelahkan. Dan sekarang akan Newcastle. Setelah Newcastle mereka harus berangkat ke El Madrigal menghadapi Villarreal di leg kedua semifinal UCL. Mereka juga harus bisa melewati ini dengan paling tidak imbang untuk bisa lolos ke final. Karena satu kaki Liverpool saat ini ada di final UCL setelah menang 2-0. Mereka harus paling tidak imbang atau kalaupun kalah 1-0. Tapi saya yakin kalau mereka bermain seperti saat menjamu kemarin Villarreal, dan Villarreal hanya banyak bertahan, Liverpool akan menang lagi. Bermain di El Madrigal melawan tim asuhan Unai Emery ini. Itu saya bisa lihat kalau mereka bermain terbuka karena ingin mengejar ketinggalan, selesai melawan Liverpool. Tapi Liverpool sebelum ke sana harus bisa mengamankan 3 poin di St. James Park menghadapi Newcastle. Karena hati-hati buat pasukan Jurgen Klopp. Kalau ada rotasi, dia harus bisa memikir baik-baik untuk mengistirahatkan siapa sebelum mereka mengamankan di leg kedua UCL melawan Villarreal. Tidak boleh kalah, dan mereka harus bisa menang 3 poin, tetap menjadi tuntutan bagi Liverpool di saat mereka tandang. Dan walaupun Newcastle ini sudah aman, mereka tidak terdegradasi lagi karena sudah lewat di ambang batas poin 40, sudah 43 poin saat ini. Tetap mereka bernafsu, berambisi untuk bisa mengalahkan Liverpool. Karena ada suatu kebanggaan buat mereka, buat para pemain Newcastle, ketika mereka mampu bisa meraih 3 poin dan lawan yang mereka kalahkan adalah Liverpool. Makanya Klopp ini harus memikirkan apa yang harus dia lakukan di
lini belakang, lini tengah, dan lini depan Liverpool ketika bermain dengan 4-3-3-nya, starting 11 siapa saja. Pasti kalau di bawah Mister, tetap akan mempertahankan Alisson Becker. Di kanan ini yang belum tahu apakah Gomez dia akan main mengistirahatkan Trent, itu bisa saja. Di kiri juga dia bisa mengistirahatkan Robo, Tsimikas bisa bermain. Tapi kemungkinan Robo yang akan lebih dulu main. Kalau Tsimikas main bisa aja di babak kedua. Posisi dua bek tengah kembali Matip akan main menggantikan Konate. Karena di IPL ini akan menjadi milik bagi Matip dan juga VVD yang akan bermain di jantung pertahanan bek tengah. Siapa gelandang? Gelandang juga ini masih kita bisa lihat. Apakah akan ada rotasi? Mungkin saja Naby Keita ini akan masuk untuk mengisi posisi dari Thiago Alcantara. Alcantara akan diistirahatkan karena diperlukan untuk leg kedua melawan Villarreal. Hendo akan main. Mungkin saja Fabinho. Saya pikir ini yang bisa ditampilkan. Tidak boleh lebih awal untuk memainkan misalnya Ox di sana atau Curtis Jones. Ini berbahaya. Kalau kita main Ox dan Curtis Jones, bisa kalah Liverpool. Harus ada Fab di sana, Fabinho dan juga Hendo. Ini akan jauh lebih aman untuk menjaga keseimbangan di lini tengah. Di depan bisa Salah yang akan main duluan, Mane dan Jota. Memang ada Luis Diaz, tapi saya pikir Diaz akan bangkit dari bangku cadangan untuk main di babak kedua. Masih ada Minamino juga dan ada Divock Origi. Hanya Bobby Firmino yang belum bugar yang mungkin tidak akan ditampilkan. Tapi kalau melihat dari skuad yang ada, pasti Klopp akan memainkan pemain-pemain terbaik juga. Ada 1-2 mungkin bisa rotasi, tapi tidak boleh terlalu banyak melakukan rotasi dengan memainkan pemain-pemain lapis kedua. Ini akan berbahaya karena bagaimanapun seperti yang saya katakan tadi harus ada 3 poin. Mereka harus menang. Ini mutlak harus mereka bawa pulang ya ke Liverpool atau ke Anfield dengan 3 poin. Masalahnya sekarang mereka menghadapi tim yang sedang bagus, sedang on fire juga seperti Newcastle ini. Eddie Howe, pelatih yang tahu persis apa yang harus dia mainkan dengan tim ini. Apakah dia akan memainkan materi yang sama dengan 4-3-3-nya saat mereka menang terakhir melawan Norwich dengan clean sheet, 3 gol, 2 diantaranya diciptakan oleh Joelinton dan 1 oleh Bruno Guimaraes. Ini kita akan tunggu. Penjaga gawang pasti Dubravka. Di kanan Trippier memang belum ada karena masih bergelut dengan cedera, masih ada pemulihan. Tetap Emil Krafth yang akan ada di sana. Matt Target ada di kiri. Di bek tengah ini Dan Burn akan menjadi pilihan utama. Tinggal satu, apakah Fabian Sarr akan main atau Jamal Lascelles yang akan turun di sini. Semua tergantung Eddie Howe. Dua-duanya bagus untuk bisa menampingi Dan Burn. Di tengah juga masih menjadi tanda tanya. Di tengah pasti satu tempat akan dimiliki oleh Bruno Guimaraes. Tergantung apakah Sean Longstaff akan dimainkan, John Joe Shelby akan turun. Kita lihat Matrici juga masih bisa dimainkan. Semua tergantung dari Eddie Howe. Tapi di depan mereka punya pemain-pemain yang berbahaya. Ini terus bisa meneror pertahanan dari Liverpool. Mereka punya pemain Alan Saint-Maximin yang sejauh ini sudah membuat 5 gol. Tertinggi di Newcastle. Mereka punya Joelinton yang sudah membuat 4 gol. Ada juga Jacob Murphy yang kemarin bermain melawan Norwich. Atau Chris Woods yang dimainkan lebih awal. Jadi di depan itu ada Chris Woods dan Maximin didampingi oleh Joelinton. Bisa aja mereka bermain dengan 4-3-1-2. Joelinton yang berada di belakang Maximin dan juga Chris Woods. Satu nama lagi yang perlu untuk dipertimbangkan yang bisa dimainkan adalah Joe Willock. Dia main melawan Norwich kemarin. Tapi kalau Shelvey atau John Joe Shelvey main untuk bisa mengatur di tengah ritme permainan, ini mantan pemain Liverpool juga. Ini akan enak dengan Bruno Guimaraes karena Bruno Guimaraes juga sedang bagus-bagusnya. Sudah 4 gol sejauh ini yang diciptakan. Terakhir juga melawan Norwich, dia menciptakan gol ketiga bagi Newcastle. Ini pemain juga yang perlu diawasi oleh lini tengah Liverpool. Entah oleh Keita, Hendo dan ada Fab. Karena ini pemain yang berbahaya, punya naluri besar untuk mencetak gol. Tergantung siapa yang akan dimainkan oleh Eddie Howe untuk bertarung menghadapi Liverpool. Ini pertandingan yang seru. Dan silakan buat Anda untuk berkomentar di kolom YouTube Bung Ropan. Anda melihat bagaimana
duel antara Newcastle menghadapi dengan Liverpool, dan tentunya hasil akhir menurut Anda berapa? Ya, tetap giveaway akan Anda dapatkan, saya akan kirim ya dengan kaos-kaos seperti ini, persembahan dari PT SKA Prima Eva dengan produk-produk top dari Leones. Ini ada juga kaos-kaos yang akan menjadi milik Anda. Ada 3 giveaway yang saya akan berikan jika ada yang benar. Dengan sendal-sendal seperti ini ya. Ini sendal-sendal dari Leones. Keren-keren semua yang akan menjadi milik Anda. Untuk Anda dapatkan jika tebakan Anda benar. Kita akan umumkan nantinya pada esok hari. Sama dengan hasil pertandingan antara Liverpool dan Villarreal juga kemarin. Siapa-siapa yang akan dapat, itu akan sekalian akan diumumkan. Masing-masing akan mendapatkan giveaway. Dan jangan lupa buat Anda, sekali lagi saya ingatkan, Anda bisa menjawab pertanyaan dari Leones. Siapa 2 tim yang akan lolos ke final di UCL pada musim ini? Champions League atau di Liga Champions. Apakah Madrid atau City atau Liverpool dan Villarreal? 2 tim yang menurut Anda lolos ke final. Anda kirim jawaban Anda ke Instagram leones.id. Ya, leones.id, dan Anda follow Instagram dari Leones. Ini ditunggu sampai tanggal 4 sebelum ada leg kedua yang akan bertarung pada tanggal 5 Mei yang akan datang. Siapa tahu Anda akan beruntung di sini dengan 10 orang, 10 pemenang ini akan mendapatkan hadiah total 2 juta, masing-masing Rp200.000 untuk 10 orang. Kalau jawaban Anda tepat, dan ini kalau banyak akan diundi oleh pihak Leones. Sampai di sini pembicaraan kita dengan preview menjelang laga antara Newcastle United yang berpotensi bisa menghadang Liverpool di St. James Park. Ini yang kita akan nantikan pada hari Sabtu ini. Ciao!